Maka supaya rata-rata kan orang ngasih 3 juta tuh ya niatnya memang ngasih 3 juta. Walaupun nanti lebih ya biasanya mereka tidak mau ngambil begitu. Tapi supaya kita menghindari keraguan, ya kita bilang dari awal. Ini ada lebih tentunya. Lebihnya boleh dah disedekahkan kepada kemaslahatan. Tahu-tahu panitia masjidnya dan bilang, "Ini kalau lebih bisa dak kasih sayo be," kayak gitu ya Bun ya. Nah, itu tergantung kesepakatan. Kalau sepakatannya ya untuk bapak ya lebihnya katanya. Boleh masuk kantong pribadi? Boleh ya, tapi jangan nyari kesempatan dalam kesempitan ya Bun ya. Jadi kembali ke masalah masjid. Boleh begitu? Boleh. Uangnya halal, tapi untuk kemaslahatan tadi atau operasional kurban gitu ya Bun ya. Memohon ampunannya astagfirullah, memuji kebesarannya masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa. Baik, Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini karena amanahnya dari Bu Ayu ya nyuruh kurban. Nah, ada dua video tentang kurban. Cuman di pertemuan ini saya akan membahas rangkuman dari permasalahan-permasalahan kurban. Jadi di sini judul pembahasannya Bun, Isruna mas'alah fi ahkamil udhiyah, 20 permasalahan di dalam hukum berkurban. Kalau yang SD kemarin saya memakai kitab ya Bunda, tapi kalau ini kita rangkuman. Baik, insya Allah bisa kita bahas semua 20 permasalahan ini Bunda. Baik, nanti silakan Bunda ingin bertanya ya. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah kita mengulang ya Bun ya. Tentunya waktu kita tidak sia-sia Bun, karena kata Rasulullah SAW, menghadiri majelis ilmu itu ya kemarin sudah kita sampaikan, kalau seandainya orang-orang di dunia ini ditampakkan pahala majelis ilmu, laqtatalu alaihi, kata Ka'ab bin Al-Ahbar, maka mereka akan saling bunuh untuk mendapatkan pahala tersebut. Berebut ya Bun ya. Sekarang orang berebut tentang tahta, jabatan, harta. Kalau seandainya ilmu itu misalkan seperti harta, maka orang akan berebut untuk mendapatkannya, maka akan sesak majelis-majelis ilmu ya, sampai mereka akan saling bunuh. Nauzubillah min zalik ya. Saking besarnya pahala majelis ilmu tersebut. Cuman tidak nampak ya Bun ya di mata kita, mungkin tidak bisa kita rasakan, tapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak melanggar janjinya, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti benar adanya. Baik Bun, kita permasalahan pertama, ma ta'riful udhiyah. Apa itu pengertian udhiyah? Jadi udhiyah ini artinya kurban ya Bun ya. Kalau untuk bahasa Arabnya udhiyah atau idhiyah ya Bun ya. Ismun lima yuzbahu minan na'am yauma idin nahri wa ayyamut tasyrik taqarruban ilallah. Ini adalah sebuah penamaan hewan yang disembelih. Hewannya dari hewan ternak. Na'am ternak, hanya onta, sapi, kambing ya Bun ya. Itu disembelih di hari lebaran Idul Adha dan di hari-hari tasyrik dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita nyembelih hewan, kambing misalnya di hari raya, begitu juga di hari tasyrik, maka itu juga namanya kurban. Niat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya kurban. Mau kita sedekah, niatnya sedekah, maka itu jadinya juga kurban. Di sini khilaf para ulama, diniatkan kurban ya tergantung niatnya. Tapi tidak, kalau menurut ta'rifnya, definisinya apa saja yang disembelih dari hewan ternak, ontakah, sapikah atau kambingkah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya kurban. Mau kita kebetulan ada tamu ke rumah, jadi nyembelih kambing bertepatan, maka menyambut tamu juga taqarruban ilallah, maka itu juga dinamakan berkurban.
ya Bun. Tapi hanya terbatas waktunya. Hari Lebaran berapa Zulhijjah Bun? Lebaran kita Bun? Ya, sampai hari kiamat pun ya Bun ya. Lebaran Idul Fitri, Idul Adha 10 Zulhijjah ya Bun. Jadi jangan nak tengok hilal dulu. Ya Bun. Beda dengan Idul Fitri. Baik. 10, 11, 12, 13, jadi 4 hari. Hanya di 4 hari ini yang dinamakan kurban. Kalau di tanggal 14 dia kurban, katanya kurban, maka bukan kurban namanya. Atau dia nyembelih kambing tapi sebelum tanggal 10, tanggal 9 misalnya. Ya, di hari Arafah 9 Zulhijjah, maka bukan namanya juga kurban. Baik. Ya, apa dalil disyariatkan udhiyah ini, kurban ini? Ya, di dalam surah apa ini Bun? Fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ya Bun ya. Dan salatlah engkau untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah hewan. Waqad sabatatil udhiyah bis sunnatil qauliyah wal fi'liyah wat takriyah. Dan dimantapkan sunnah kurban ini dengan ucapan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau ketahui Bun, sunnah itu ada yang Rasulullah hanya ucapkan saja tapi Rasulullah tidak melakukan, maka itu juga namanya sunnah, syariat namanya. Ada yang Rasulullah tidak mengucapkan tapi Rasulullah melakukan. Akhirnya dilihat sama sahabat, lalu sahabat mengatakan, ra'aitun nabi, aku melihat Nabi Muhammad SAW melakukan ini, melakukan itu. Maka itu juga namanya hadis sunnah ya Bun ya. Ada juga yang Rasulullah tidak mengucapkan, Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah diam saja ketika ada sahabat melakukan itu. Contoh ya, Sayyidina Khalid bin Walid itu pernah makan kadal gurun. Ya, orang sekarang ini dilabelin kadrun ya Bun ya. Jadi orang-orang yang membela syariat itu dibilang kadrun, kadal gurun katanya. Kadal gurun bukan biawak ya Bun. Kadal gurun bukan kadal seperti kita biasanya. Kadal gurun itu makan tanam-tanaman. Ya, giginya gigi seri, maka boleh dimakan, boleh dimakan. Nah, dalil boleh dimakan ini karena Sayyidina Khalid pernah masak dan makan, di depannya ada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak melarang. Maka ini dalil dibolehkan. Itu juga namanya sunnah. Tapi sunnah bukan yang dianjurkan ya Bun ya. Jangan kita disunnahkan makan kadal gurun kata Ustaz Nabil, maka kita cari di Arab sana kadal gurun. Tidak ya Bun ya. Baik. Nah, Rasulullah melakukan doha bikabsyain amlahin akronain. Rasulullah berudhiyah, berkurban dengan 2 kambing kibas. Kambing kibas yang putih dan mempunyai tanduk. Ini kambing yang gemuk. Kambing yang paling gemuk itu kambing kibas atau domba ya Bun ya. Rata-rata domba itu umur 6 bulan saja dia udah banyak dagingnya, udah besar. Beda dengan kambing kacang yang itu di Indonesia ini harus tahun dulu, harus 2 tahun dulu baru besar badannya kayak kambing domba yang 6 bulan. Baik. Nah, harus digarisbawahi di sini Bun, ada wal udhiyatu afdalu min shadaqatit tatawwu. Udhiyah ini, kurban ini lebih afdal daripada sedekah biasa. Jadi kalau kita mau ibaratnya berkurban, maka ikuti aturan syariat kita. Itu pahalanya lebih besar. Permasalahannya begini Bun, kalau ada yang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, itu jatuhnya sedekah biasa. Nah, lebih baik kurban atas nama orang yang hidup, tapi niatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal, dapat Bun pahalanya? Dapat. Baik. Jadi itu permasalahan kedua. Mungkin saya agak cepat ya Bun ya. Insyaallah Bunda cepat juga nangkapnya ya Bun ya. Karena sudah teruji nih nampaknya kata Ustaz Tio tadi kan, bunda-bunda SMP ini. Baik Bun, permasalahan ketiga, apa hukum berkurban? Wa mata yakun wajiban. Hukum berkurban sunnah. Kapan kurban itu diwajibkan? Kapan itu kurban dinamakan kurban wajib? Hukumnya sunnatu ain fi haqqil munfarid. Untuk orang yang sendiri, ya misal dia tidak ada keluarga, ayahnya ibunya meninggal, dia tidak punya anak, belum menikah ya Bun ya. Tentu tidak punya anak ya Bun ya, belum menikah ya Bun ya. Nah, dia sendirian, maka apa hukum dia berkurban ini? Ya sunnatul ain, maksudnya sunnah yang dianjurkan ke pribadinya, ya, ke dirinya, karena dia sendirian.
Tapi kalau dalam satu keluarga hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau dilakukan satu maka gugur kesunahan yang lain. Tapi siapa yang dapat pahala? Yang dapat pahala yang namanya dicantumkan di situ. Itu yang dapat pahala. Baik. Wala tajibu fil udhiyah illa bin nazar, dan tidak wajib berkurban kecuali kalau dinazarkan. Kurban itu tidak dinamakan kurban wajib kecuali dinazarkan. Nazarnya kemarin kita sudah bahas ya Bun ya. Al-awwal nadrun hakiki. Ya. Nazar yang memang betul-betulan, tidak ada khilaf di sini. Karena lafaznya jelas. Seperti lillahi alayya an udhi bihadhihi syah. Harus atasku untuk berkurban dengan kambing ini. Aku wajibkan diriku untuk berkurban dengan kambing ini. Maka itu juga namanya nazar, walaupun tidak disebutkan nazarnya ya Bun ya. Aku bernazar sudah jelas, atau aku haruskan diriku, aku wajibkan diriku untuk berkurban, maka itu nazar. Baik, yang kedua nazar hukmi, hukumnya jadi nazar walaupun misalkannya ucapannya tidak disebutkan kewajiban ataupun tidak disebutkan aku bernazar. Contoh kalimatnya begini Bun, ja'altu hadhihi syah udhiyatan li. Aku jadikan kambing ini kambing kurbanku. Ya, kita ke peternakan kambing. Kita memang mau kurban. Ini kambing aku kurban ini. Maka itu jadi jatuhnya hukumnya nazar. Tapi saya tidak maksud nazar Ustaz. Saya ini milih be. Yang mana Bu kambingnya, kata yang apa Bu ya? Yang peternaknya. Ini be kambingnya. Itu bukan nazar. Tapi kalau kita memastikan aku bakal berkurban dengan kambing ini, aku harus berkurban dengan kambing ini, maka jatuhnya nazar. Jadi memang permasalahan niat nazar atau tidak niat nazar ini menjadi polemik ya Bun ya. Walhasil intinya, jikalau ada kita mengharuskan diri kita untuk kurban, maka disitulah letak nazarnya. Dan kurbannya menjadi kurban wajib. Asalnya sunnah jadi wajib. Tapi mana yang lebih besar pahalanya Bun? Kurban wajib. Tapi ini harus kita sampaikan kepada tukang jagal ataupun pengurus masjid, ini kurban wajib. Jadi kita tidak boleh ngambil dagingnya. Ya Bun, sedikit pun tidak boleh kita ambil dagingnya, dan wajib dagingnya itu diberi mentah dan diberikan kepada fakir miskin. Beda dengan kurban sunnah. Baik. Jadi kita kita harus teliti ya Bun ya di sini, bernazar ataukah tidak kita. Atau hindari ucapan-ucapan yang dikategorikan nazar secara hukum. Seperti tadi, ini saya berkurban dengan kambing inilah, gitu, ditunjuk, maka jadi hukumnya nazar. Atau kalau kita tidak niat nazar, maka tidak jadi jatuhnya nazar. Jadi jangan bimbang ya bunda-bunda ya, atau jangan keliru. Selagi kita tidak mengharuskan diri kita untuk berkurban, maka itu bukan nazar namanya, bukan kurban wajib. Baik. Kalau masih di dalam hati Ustaz, niatkan dalam hati itu bergumam begini, saya tahun ini harus berkurban. Itu bukan nazar ya Bun ya, itu bukan nazar namanya. Kenapa? Masih dalam hati ya Bun ya. Sama seperti misalnya cita-cita dalam hati, cita-cita pengen jadi dokter, jadi tiap hari harus jadi dokter. Jadi bukan nazar ya Bun ya, itu namanya masih dalam hati, bukan nazar. Sama seperti orang cerai tapi dalam hati, aku cerai kan kau, dalam hati ya Bun ya, dalam hati itu masih tidak cerai Bun, jadi hukumnya. Baik, masalah keempat, apa jenis hewan yang dikurbankan? Jenis hewan dikurbankan an-na'am. An-na'am ini hewan ternak ya Bun ya, yang identiknya dengan onta, sapi, kambing.
fala yudha bi ghairiha. Tidak boleh berkurban dengan yang lainnya, bebek kah, ya, ayam kah. Ada mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas itu boleh pakai ayam atau bebek. Ya, iwaz itu angsa. Tapi ya itu bukan pendapat jumhur ulama, ya Bun ya. Coba bayangin Bun, kalau seandainya pakai bebek kalau kurban, tidak ada bedanya, ya. Hari kurban dengan hari lainnya bebek terus menunya. Maka dari itu jumhur kita tidak boleh berkurban dengan yang lain selain onta, sapi, kambing. Sapi sejenisnya Bun, kerbau ya juga sama. Nah, baik. Dan yang paling bagus untuk kalau orang mau sendirian berkurban, tidak harus 7 orang. Kalau untuk sapi, onta itu tidak harus 7 orang. Kalau ada orang mampu beli sapi 1, ini kurban aku hari ini, ya, kurban aku tahun ini, maka itu namanya kurban namanya, ya Bun ya. 7 patungan, 7 orang, ya Bun, 7 orang. Nah, misalkan keluarga fulan itu 3 orang yang ikut, ya bagus Bun, begitu lebih bagus daripada satu keluarga cuma satu orang yang berkorban. Lebih baik 3 katanya begitu. Jadi 3 sudah diborong papa nama itu dengan keluarga Pak Ali misalnya. Habisnya orang lain lagi, ini sampai 7. Dan papan kurban itu ada tertempel di mana-mana misalnya. Cuman bisa untuk 1 sapi, maka sudah jatuhnya kurban. Jadi tidak harus 7 itu batas kebolehan saja untuk berkurban. Saya pernah ngalamin Bun di Tarim itu, kami melihat 1 orang dia berkurban dengan 4 onta. 4 onta itu ya yang paling murah lah, onta itu 100 juta ya Bun ya. Onta yang sudah 5 tahun itu, apalagi yang besar-besar. Jadi dia 400 juta dia untuk kurban saja. Itu ladas ya Bun. Akhirnya kami dapat pala onta, bawa ke rumah, bingung cara masaknya bagaimana. Akhirnya kami bawa ke restoran, minta masak sama orang restoran. Rupanya daging onta ini tidak bisa dimasak macam daging kambing, lebih alot lagi dari daging kambing, jadi harus lama masaknya. Kami memodalkan kompor gas yang 3 kilo sama panci. Itu kata tukang jagalnya, tukang masaknya bilang gini, nanya sama kami, kamu di rumah ada presto katanya. Waduh, tidak ada. Oh sudah, sampai hari kiamat tidak masak ini daging ini katanya. Rupanya mereka itu masaknya pakai presto ya Bun ya. Atau mereka tidak pakai presto, cuman ada cara cincang daging onta itu supaya cepat masaknya. Nah, jadi onta sendirian mau 5 mau 10 orang sendirian, kurban namanya Pun kurban, lebih besar lagi pahalanya. Baik. Jadi yang boleh patungan itu sapi dengan onta saja, sapi, kerbau atau onta. Kambing tidak boleh kita patungan. Ya. Baik. Masalah yang kelima. Jadi ada badanah. Badanah ini onta, jenis onta, ya Bun ya. Bakorun sapi. Kalau bakorotun sapi betina, ya Bun ya. Dhainah ini domba. Domba. Anzun yaitu atau maas ini kambing kacang atau kambing berbulu tipis, berbulu tebal, domba namanya atau kibas, ya Bun ya. Ini dari keafdolannya. Onta dulu. Mana yang paling afdol dari hewan ternak ini? Ya onta jelasnya. Setelah onta ya sapi. Ya setelah sapi ya kambing domba. Setelah kambing domba kambing kacang. Baik. Mau laki-laki maupun perempuan boleh. Ya Bun ya. Kambing betina, kambing jantan boleh bebas. Tapi lebih afdolnya kambing laki-laki, kambing jantan ya Bun ya. Karena kualitas dagingnya bagus begitu. Baik. Permasalahan kelima. Apa syarat udhiyah? Syarat udhiyah, syarat berkurban harus sampai umur yang ditentukan syariat. Umur hewan ini harus sampai yang ditentukan oleh syariat. Khamsa sinin tamatan fil ibil, 5 tahun untuk onta,
umur onta. Jadi onta yang boleh dikurbankan itu onta yang sudah 5 tahun. Walaupun 2 tahun sudah sebesar sapi, maka belum bisa untuk kurban. Jadi kalau dikurbankan itu ya hitungannya juga sedekah biasa, begitu. Nah, kalau untuk sapi dan untuk kambing kacang ya, sanatain tamaten, 2 tahun sempurna, 2 tahun untuk sapi dan kambing kacang. Wasanatun tammatun fid dhani, dan 1 tahun untuk kambing domba, atau 6 bulan ke atas kalau giginya sudah poel, ya. Au tajza walau qabla sana, atau giginya sudah poel kambing domba ini tapi umurnya belum sampai setahun, maka itu sudah boleh ya, 6 bulan ke atas. Jadi ibaratnya 6 bulan kambing domba itu sudah boleh, umur kambing domba 6 bulan itu sudah boleh untuk dikurbankan, karena dagingnya kayak kambing kacang yang sudah 2 tahun, begitu. Baik, permasalahan yang keenam, kapan disembelih hewan kurban ini? Minimal syartul udhiyah, minimal hewan ini disembelih ba'da tulu'i syamsi wa mudiya qadru rak'atain wa khutbatain khafifat. Setelah terbit matahari itu dikasih jarak lagi sekadar orang melakukan 2 rakaat solat sunnah dan 2 khutbah. Artinya bagaimana, Bun? Misal orang biasanya khutbah itu sama sholat id itu berapa jam lah, berapa lama waktunya? Palingan setengah jam atau paling banter 45 menit lah, dari sholat sampai khutbah, sampai selesai khutbah. Berarti kalau kita yang tidak sholat id ya malas misalnya, na'udzubillah min dzalik, tapi mau berkurban ya, ibaratnya orang masjid sudah khutbah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata khotibnya, langsung sembelih kita hewan kurban, maka itulah namanya kurban. Kalau dia sudah sembelih, kalau dia nyembelihnya setelah terbit matahari saja, tapi belum sempat orang itu melakukan 2 rakaat sholat sunnah id dan 2 khutbah, maka itu bukan namanya kurban. Ya, berarti kita kalau mau kurban janganlah terburu-buru ya, Bun ya. Paling tidak setelah orang selesai khutbah, atau bagi kita yang mau sendirian ya kan, setelah orang selesai khutbah. Tapi kalau yang di masjid, insya Allah kurbannya setelah khutbah. Baik, bagusnya di mana Ustadz kami kurban di masjid apa kami kurban sendiri? Sebenarnya bebas saja, Bun. Boleh kita nyembelih sendiri atau panggil tukang jagal ke rumah untuk nyembelih, atau di pondok pesantren atau di panti asuhan nyembelih kurban. Tidak harus ke masjid. Tapi orang sekarang kan tidak mau susah ya, Bun ya. Jadi di masjid sudah ada panitianya, ya sudah kasih ke masjid saja. Dan masjid pun tahu dia orang-orang yang membutuhkan itu siapa saja, tetangga siapa saja. Jelasnya masjid itu mendahulukan tetangga ya. Maka kalau dengan niat yang seperti itu lebih bagus kurbannya di masjid. Baik. Nah, wa yujzi'u dzabhu fi ayyami tasyrik. Dibolehkan nyembelih di hari-hari tasyrik dan di malamnya. Jadi boleh nyembelihnya malam hari atau di siang hari. Tapi janganlah di malam hari, makruh ya, Bun ya. Kenapa makruh? Tidak nampak. Ya, Oke, itu sembelih tangan ya, Bun ya. Atau tersembelih bukan lehernya. Ngapo kambing dia mati-mati. Rupanya nyembelih tanduknya misalkan begitu. Kira-kira begitu ya, Bun ya. Tapi hanya makruh saja, Bun. Nyembelih di malam hari itu hanya makruh saja. Rata-rata orang nyembelihnya siang hari ya, Bun ya. Baik, masalah ke-7. Untuk onta sampai 7 orang dan sapi juga sampai 7 orang. Ittafaqu kulluhum an takuna udhiyatan likulli minhum. Mau 7 orang ini sepakat mereka meniatkan kurban 7-7-nya ini, ataupun beda-beda niatnya, Bun. 2 orang untuk kurban, 2 orang lagi untuk cucunya akikah misal gitu ya, Bun ya.
Ya, 2 orang lagi niat untuk apa namanya, dam, bayar denda misalnya, denda pas haji atau umroh ya bun ya, karena dia melakukan apa yang dilarang dalam pelaksanaan umroh atau haji, maka itu namanya dam ya bun ya. Atau satu lagi niatnya tidak ada niat apa-apa begitu. Jadi 7 orang ini sumbangan untuk 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau. Itu niatnya beda-beda ya. Tidak semuanya niat kurban. Aku sudah kurban tahun kemarin, aku pengen akikah. Ya, akikah. Maka sah sembelih sapi tadi dengan bermacam-macam niat tadi, sah ya bun ya. Boleh begitu. Atau satu orang punya 2 niat. Aku sekaligus kurban, sekaligus akikah. Ini nampaknya budgetnya low budget ya bun ya. Ya. Tidak apa-apa. Ya, menurut Imam Romli boleh dapat dua-duanya, kurban sama akikah. Diniatkan untuk 1 kambing 2 niat misalnya, atau untuk patungan sapi tadi saya 2 niat, saya mau kurban dan sekaligus akikah, maka dapat dua-duanya. Tapi lebih bagus dipisah ya bun ya. Kagetlah pula akikah tahun depan bisa begitu. Toh kurban ini sayang ya, berulang tiap tahun. Musim haji pula, lagi lebaran haji, cocoklah kurban begitu. Baik. Nah, hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. La yujzi'u fil hudiyah al auraul bayyin auruha. Ya. Hilang 1 matanya atau 1 matanya ketutup. Nah, itu tidak boleh. Wal umya min babil aula. Apalagi buta dua-duanya, itu lebih parah lagi ya, tidak boleh. Kenapa bun? Kalau buta kan payah nyari makan ya bun ya, atau mengurangi nafsu makan. Kalau matanya hilang 1, maka dagingnya pun juga berkurang. Walal arja, tidak boleh juga pincang. Ini ibaratnya kambing-kambing atau sapi atau onta yang cuma nerimo nasib lah ya bun ya, makan apa adonyo be, karena nak jalan jauh kaki pincang begitu. Jadi otomatis dagingnya pula berkurang dari hewan-hewan yang tidak cacat ya, masalah yang ke-9, bolehkah berkurban dengan kambing atau sapi atau onta yang terlahir tanpa telinga ya bun ya? Tidak boleh ya bun ya. Tapi ada juga riwayat boleh ya, ada juga pendapat ulama kita boleh kalau memang itu dari lahir ya, dilahirkan tanpa telinga misalnya, maka boleh saja. Tapi kita cari kambing yang bagus lah bun, cari sapi yang bagus ya. Rata-rata peternak sapi atau kambing itu di Indonesia ini tahulah mana kambing kurban, mana kambing akikah, jadi kita tinggal beli belah begitu. Tapi kalau untuk mendalami permasalahannya, kalau kambing itu tidak ada telinga, sapi, onta tidak ada telinga dari lahir, maka boleh dan lebih bagus tidak diambil. Tapi kalau tidak ada lagi kambing, ternyata sudah diborong sama orang, ya ada 40 kambing, sepulan belinya, haji pulan misalnya, tinggal sekok kambingnya ini ya tidak ada telinga dari lahir, ya sudahlah mau diapakan ya, tidak boleh. Baik, permasalahan 10 ya. Apa saja aib yang mencegah kita untuk memperbolehkan berkurban dengan hewan itu? Di sini ada kategorinya. Apapun aib yang mengurangi daging itu tidak diperbolehkan. Aibnya atau cacatnya yang bisa mengurangi daging. Nah, ini bun gambarannya nih. Umya ini dia kehilangan mata sama sekali ya bun ya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini juga yang kehilangan salah satu mata, rabun misalnya ya bun ya, itu juga tidak boleh. Nah, ini yang kambing pincang tadi, sapi pincang, onta pincang, kambing pincang, itu tidak diperbolehkan. Baik.
Nah, ini yang tanpa telinga atau telinganya terpotong, maka tidak juga diperbolehkan untuk berkurban. Jadi macam mana ini kata kambing ini, aku nih hidup dak untuk kurban juga, dat yang beli ya dak. Nah, jadi macam mana? Ya sudahlah. Ada orang baik dia sedekah biasa bela katanya. Ya sudah. Jadi jatuhnya sedekah biasa. Tapi dapat pahala lah pun, dapat pahala lah daripada tak sedekah sama sekali, ya kan? Baik. Masalah yang ke-11. Apa yang dilakukan kalau waktu sembelih sudah selesai? Ya. Kalau waktu sembelih sudah selesai, maksudnya itu hari tasyriknya sudah berlalu, ya. Tapi dia bernazar untuk berkurban, maka jatuhnya kurbannya dikodok, ya Bung ya. Tetap jatuhnya kurban kodok, ya. Karena masih utang. Kalau memang dia bernazar untuk berkurban, tapi kalau dia tidak bernazar, sudahlah lah lewat. Nah, sudahlah nak diapukan, tidak berkurban jadi jatuhnya, tidak berkurban. Cuman ya sayang ya Bun ya, kata Rasulullah, barang siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, ya maka dia jangan dekati masjid kami, katanya, kata Rasulullah SAW. Baik. Permasalahan yang ke-12. Hukum mengucapkan basmalah ketika menyembelih. Mengucapkan basmalah ketika menyembelih sunnah, ya sunnah ya Bun ya. Falau lam yusammi halal madbuh. Kalau tidak mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, sembelihannya juga halal. Yang penting orangnya yang nyembelih muslim. Ya Bun. Nah, kalau yang nyembelihnya kafir tapi pakai bismillah, ya sama saja, tidak sah juga. Ya Bun ya. Artinya itu tidak ngefek juga. Orang kafir tapi mengucapkan bismillah. Yang penting yang nyembelihnya itu muslim. Baik. Tapi makruh kalau sengaja ditinggalkan. Pengen nyari sensasi baik gitu kan, orang biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini tidak sama sekali, tidak mengucapkan bismillah, tidak mengucapkan doa. Tapi hewannya dibilang hewan kurban atau tidak? Hewannya dibilang hewan kurban. Baik. Paling sedikit bismillah, atau paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini permasalahan selanjutnya ke yang 13, sunnah berkurban. Yukabbiru saladzan, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir hari raya lah begitu. Yang kedua bismillah, dan juga yang ketiga sholawat kepada Rasulullah, ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau macam ini lamunian ya Bun ya, ini nampaknya pisaunya tumpul ini. Orang sekali be. Jadi maksudnya itu sebelum nyembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Sekali ayunan be. Ada yang nyembelihnya lama, ngesotnya lama, padahal pisaunya tajam. Ngapa Pak lama Pak? Nak niatkan dulu. La ilaha illallah. Ini kata kambingnya jadi apa tidak nih kata kambingnya kan? Lama nyembelih. Pisau lah di sini, tergerus sedikit demi sedikit daging kambing tadi atau sapi tadi. Nah ini jangan, zolim itu namanya. Bapak pas nak nyembelih itu niatlah dari sebelumnya, tidak masalah kata gitu. Jadi jangan sampai pas ngayunkan pisau baru niat, macam niatnya, aduh siapa pula namu si fulan ini tadi lupa. La ilaha illallah. Zolim kepada hewannya, ya kambing, sapi, ya zolim. Kenapa? Ini sakit. Ya, teriris sedikit itu sakit. Jadi lebih bagusnya satu kali ayunan saja atau 2 kali ayunan supaya tidak terasa kambing tadi, sapi tadi sakitnya, ya. Baik. Menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat? Kitanya ataupun kambingnya? Kita yang menyembelih dan kambingnya menghadap kiblat. Karena kiblat itu paling arah yang paling afdol, paling mulia. Baik. Yang selanjutnya menajamkan pisau, tapi jangan di depan hewan kurbannya. Ini
menakutkan ya. Makanya orang tutup pakai terpal ya, ataupun daun pisang, atau tutup dulu mata sapinya begitu. Terpal dak ti, spanduk dak ti, spanduk bekas dak ada, daun pisang juga dak ada, ya tutup ya mata sapi, mata kambingnya begitu ya. Dan pisaunya itu dibolak-balik, atau parangnya itu dibolak-balik, goloknya itu dibolak-balik untuk ketika apa namanya tuh menajamkannya itu. Baik. Dibaringkan ala syakihil aisar, di apa kakinya yang sebelah kiri, di sebelah kiri. Jadi ke sebelah kiri kambing itu atau sapi itu dibaringkan dan menghadap kiblat. Tapi dilepasin kaki yang depan, yang sebelah kanan itu dilepasi. Ini supaya darahnya ngalir, atau kita manggil tim juleha itu sudah aman ya bun ya, juru sembelih halal. Baik, permasalahan ke-14, hukum membagi-bagi hewan daging hewan kurban. Baik, nah kalau jadi ada dua hewan kurban itu, ada kurban wajib tadi, ada kurban sunnah. Nah dagingnya bagaimana ya? Fal udhiyatul manzurah yajibu tasadduk bi jami'iha. Kalau kurban wajib mensedekahkan seluruhnya. Ya bun ya. Mau kulitnya sedekahkan juga kalau ada yang minta kulitnya. Wajib, tidak boleh dipakai dikasih ke kita. Ya bun ya. Kalau kurban yang sunnah fa innahu ya'kulu thulutsan istihbaban. Sunnah kita ibaratnya kalau mau ngambil ya bun ya, mau ngambil ya sepertiga lah paling banyak begitu. Wa fi thulutsain ra'yan fil madhab. Kalau ngambil 2/3 itu ada dua pendapat di dalam mazhab kita. Ada yang mengatakan janganlah, namanya kurban bersedekahnya anak ngambil 2/3 ya. Mana peserta kurban penerima kurban ada nak 300 orang ya bun. Yang berkurban cuma sedikit. Nah, pemilik kurban ini nak minta 2/3 janganlah ya. Yang paling bagus apa bun? Lakinnal afdal ayyaktasira ala luqmatin aw luqmaten ya. Ambil dikit aja jadilah, itu yang paling afdal. Karena niat kita untuk sedekah, untuk berbagi ya dak. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk hadiahkan kepada orang yang kaya, sepertiga lagi dibagikan ke fakir miskin. Boleh begitu? Boleh. Tapi sarannya kita sedikit lah. Sekilo jadilah. Kambing 20 kilo, kita dapat sekilo jadilah. Ya. Atau setengah kilo jadilah. Ya, begitu. Baik. Tapi biasanya kalau dari masjid itu apa namanya? Sepertiga ya bun ya. Baik. Permasalahan yang ke-15, yang dibagikan itu daging, apakah harus daging semuanya? Apakah boleh tulang galo-galo misalkannya? Ya bun ya. Syaratnya untuk dibagikan kepada orang fakir dan miskin hendaklah daging. Ya bun ya. Fala yuzi'u tabiqan ghairal laham. Jangan, tidak dibolehkan memberi mereka selain daging, tulang galo misalkannya. Kulit galo ya jangan, kasihlah mereka daging ya, untuk orang fakir miskin. Dan hendaklah mentah, tidak boleh langsung dimasak. Kita bagikan orang fakir miskin, kalau ini kambing nazar, kurban nazar, bagikan ke orang miskin ya, fakir miskin. Tidak boleh ke orang kaya, harus ke fakir miskin. Nah ngasih ke orang fakir miskin itu tidak boleh sudah dimasak, harus mentah. Kalau mentah mereka bisa jual ya bun ya. Kalau masak macam mana? Nah ini habis hari itulah kami ini pengen dimasak sebagian lagi jual kata mereka. Bah, boleh ya. Bagikan kepada mereka itu mentah ya. Dan hendaklah daging segar, tak bolehlah sudah jadi dendeng atau daging yang dikeringkan. Jadi kalau di Arab sana ada daging dendeng namanya, daging yang sudah dia ya, kalau kita ada juga daging dendeng ya bun ya. Jadi kalau mereka itu dibungkus dulu dalam kain, dagingnya digantungkan, diperas dulu, habisnya digantungkan berhari-hari, habisnya dibuka, itu jadi dendeng. Kalau mereka begitu. Tidak tahu buat dendeng kayak gitu apa tidak kalau di Indonesia ya bun ya.
Hendaklah diberikan kepada orang fakir miskin yang muslim, tidak boleh fakir miskin yang kafir kalau ini kurban nazar. Kalau kurban sunnah ya boleh saja ngasih ke orang fakir miskin, tapi kalau sudah orang muslim dapat galau begitu. Kalau orang muslim ada yang belum dapat, ya tetangga ada yang belum dapat, yang muslim kasih muslim dulu ya. Kalau lebih baru ke orang kafir tadi. Baik. Permasalahan yang ke-16. Hukum memindahkan kurban ke tempat lain. Hukum kita berkurban ke tempat lain. Kita di Jambi, kurbannya Jakarta. Kurbannya ke Palestina. Kurbannya misalkannya ke mana? Sudan misalkannya. Apa hukumnya, Bun? Ya. Pendapat yang muktamad di dalam mazhab kita, haram hukumnya memindahkan kurban dari tempat orang yang berkurban. Bun, ya, yang ini kalau memang kurbannya kurban nazar. Kalau kurban nazar ya wajib di tempat itu, di tempat kita, ya Bun ya. Tapi kalau kurban sunnah boleh. Ya, kalau kurban sunnah itu boleh kita berkurban di tempat lain. Ya Bun ya. Kita mewakilkan orang yang ada di Palestina atau suatu organisasi, kita mewakilkan organisasi itu, kita kirim uangnya dan kita wakilkan mereka untuk beli kurban dan mewakilkan niat berkurban dari kita. Maka boleh begitu? Boleh. Jadi kurban ke Palestina, kurban di Sudan, kurban di Tunisia misalnya, di tempat-tempat yang konflik ataupun tempat yang membutuhkan, maka boleh ya Bun ya. Yang tidak boleh tadi kalau kurban nazar, ya tidak boleh dipindahkan ke tempat lain, maksudnya begitu. Baik. Permasalahan 17. Apakah boleh berkurban ahadun an ghairihi? Ya. Tidak boleh berkurban untuk orang lain dari orang yang masih hidup kecuali dengan izin. Kecuali beda dengan anak yang belum baligh ataupun istri. Anak yang belum baligh ataupun istri. Ya, karena istri masih ditanggung nafkahnya oleh suami. Maka ini boleh walaupun tanpa izin mereka. Kita seorang suami berkurban atas nama istrinya, tapi tanpa izin istrinya, sah kurbannya? Sah. Seorang ayah berkurban atas nama anaknya yang belum baligh, maka sah. Tapi kalau anaknya sudah baligh, ayah harus minta izin. Karena sebenarnya anak yang baligh itu dia dianjurkan untuk nyari uang sendiri begitu. Untuk nyari uang sendiri, tidak wajib lagi dinafkahi kecuali dia belum mampu bekerja atau masih sekolah, maka nafkahnya tetap wajib ditanggung oleh sang ayah. Wala yudha anil mayyit illa idza awsat, dan tidak ada kurban untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal, kecuali kalau dia berwasiat. Kalau bapak sebelum bapak meninggal, ya nanti kalau udah bapak meninggal, kurbankan bapak ya, maka wajib, bukan wajib ya, maka boleh berkurban atas nama bapaknya yang sudah meninggal karena bapaknya wasiat. Apakah ini tiap tahun? Tidak, wasiat itu hanya satu kali saja. Baik. Masalah yang ke-18, bolehkah menjual sebagian dari daging kurban? Tidak boleh. La yajuz, tidak boleh menjual kulit ataupun daging kurban, ya Bun ya. Bai'u syai'un minal udhiyah, tidak boleh. Dan tidak boleh juga dirusak daging kurbannya. Ini wallahu alam merusaknya bagaimana ya. Dan tidak boleh juga sebagai upah untuk tukang jagal. Walau jildiha, walaupun kulit kurban, tidak boleh jadi upah. Wa yajuzu i'tal jazar ala sabil sedekah, boleh memberikan tukang jagal tadi sebagai sedekah saja, lain dengan upahnya. Upahnya 200.000 per kepala misalnya. Dapat juga daging, ya boleh lah. Ya benar. Tapi ini upah ya, daging 2 kilo atau kulit ini sebagai upah, tidak boleh. Hukumnya haram, ya Bun ya.
hukumnya haram. Nah, Ustadz, kalau kulit banyak ditinggalkan, ya, kalau kulit itu bisa dijual atau ada yang mintanya, boleh kasih ke orang yang itu. Tapi kulit dulu lumayan, ada sampai 400.000 atau 500.000. Ternyata tidak ada yang mau kulit. Akhirnya pihak masjid berinisiatif jual, lalu dikembalikan ke maslahat masjid. Boleh begitu? Boleh, ya Bun ya. Tidak boleh masuk kantong pribadi. Kalau orang ada yang mintanya kulit tadi, boleh kita kasih, boleh. Atau banyak yang minta, maka dibagi-bagi kulit tadi, potong gitu. Kali nak buat jangek itu Bun, jangek kambing misalnya. Ada tidak Bun kerupuk jangek kambing? Atau sapi tidak Bun ya? Baik. Masalah ke-19. Apa yang dimakruhkan ketika kita ingin berkurban? Ya Bun ya, di sini kita jelaskan. Jadi banyak masih simpang siur hukum memotong kuku, memotong rambut. Walah hasal Imam Nawawi al-khilaf fil majmu' syarhul muhadzab madhhabuna anna idzalatus sya'ru wadh-dhufru fil ashri liman arada tadhiyah makruh karahatan tanzih hatta yudhi. Kalau menghilangkan rambut dan kuku dalam mazhab kita Syafi'i di 10 Zulhijjah dari tanggal 1 sampai berkurban itu makruh tanzih. Makruh tanzih ini makruh yang tidak berdosa. Ya, makruh yang tidak berdosa. Tapi dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi la yukroh, tidak makruh sama sekali. Ya Bun ya. Nah, di dalam mazhab Imam Hambali haram. Ya, makanya kita kalau buat flyer atau sekolah kita, alhamdulillah tidak boleh di sini tanda kutip dalam kurungnya makruh. Jangan kita tidak boleh haram. Jadi orang bingung jadinya. Ya Bun ya. Sebenarnya itu boleh saja sih untuk apa ibaratnya orang jangan sampai motong kukunya, motong rambutnya. Tapi anggapan bahwasanya itu haram, jangan. Ya Bun ya. Karena ada khilaf di sini. Ya khilafnya paling tidak makruh khilafnya. Jadi kalau kita bilang haram ke orang, kita ancamkan ke semua. Haram dosa besar kau motong kuku, kau nak berkurban. Ngapa potong kuku kau? Haram, dosa besar, kau tobat. Ya. Akhirnya bebala. Ya. Padahal hukumnya makruh. Ada yang bilang tidak makruh sama sekali. Jadi kalau masih di ranah hilaf, ya tidak boleh kita mengecamkan haram. Ya Bun ya. Baik. Permasalahan yang terakhir, kalau dia niat kurban dan akikah, boleh? Boleh. Tadi sudah kita bahas ya Bun ya. Tapi hilaf di sini. Kata Imam Romli, ya, launa wa bisyah al-madbuha al-udhiyata wal aqiqah hasola. Kalau dia niat dengan satu kambing itu kurban dan akikah, maka dapat dua-duanya. Ya Bun ya. Kultu, kalau pendapat saya, kata yang menyusun ini, kalau yang susah, orang susah, maka bolehlah dia mentaklid pendapat Imam Romli yang mengatakan dapat dua-duanya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bun? Dari permasalahan kurban atau di luar materi juga boleh. Ya, boleh Bun. Oh ya, dua nama gitu maksudnya. Oh, sudah meninggal semua dua-duanya gitu. Bentar Bun. Jadi yang kurban siapa Bun? Oh ya. Dari uang? Dari ibunya. Jadi ada seorang perempuan berkorban untuk dirinya dan suaminya yang sudah meninggal. Oke. Baik. Di sini bukan jadi jatuhnya kurban, tapi sedekah biasa. Jadi bukan dia tidak diterima, tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya sedekah biasa, bukan kurban.
Nah, kalau seandainya ini dari segi pahala saja, Bun. Dari segi pahala dia rugi besar. Tapi tetap untung lah, maksudnya itu ibaratnya itu biasanya 100%, ini Pak untung cuma 20%. Kalau orang dagang kan itu namanya rugi ya, Bun ya. Baik, kenapa? Karena kan amalan yang paling afdol itu berkurban di hari Idul di bulan Zulhijjah, di 4 hari tadi. Maka kalau kita berkurban untuk atas nama orang yang sudah meninggal, kalau tidak dia wasiatkan, maka ini jatuhnya hukumnya sedekah biasa. Ya pahalanya dikit, ya Bun ya. Coba kalau seandainya dia dari keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Orang tua dan anak, ya Bun ya. Anak yang belum baligh. Ini namanya keluarga inti. Kalau keluarga inti itu sudah berkurban atas nama yang masih hidup, lalu dapatkah pahala kurban yang lainnya? Dapat, ya Bun ya. Yang sudah meninggal dapat pahala kurban, dapat pahala kurban, asalkan namanya diadiakan namanya yang masih hidup. Misalkannya istrinya, itu sebenarnya dapat pahala kurban sih Bun ya. Dapat pahala kurban karena istrinya, ya istrinya itu kan dengan suami kan ibaratnya keluarga inti namanya. Suami istri itu keluarga inti namanya. Maka kalau istrinya sudah berkurban, sebenarnya suaminya sudah dapat pahala kurban. Nah, jadi kalau dalam kasus ini suaminya dapat double, pahala kurban plus pahala sedekah biasa. Ya istrinya juga lebih banyak juga dapatnya, karena dia menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal tadi, yaitu dalam tanda kutip suaminya. Tapi kalau saya misalkannya berkurban dengan atas nama ayah saya yang sudah meninggal, sebenarnya tidak perlu saya cantumkan nama ayah saya. Tapi kalau saya saja berkurban atas nama saya, maka ayah saya sudah dapat pahala kurban karena ini di dalam keluarga inti, ya Bun ya. Nah, mencantumkan nama ini, seorang ayah misalkannya, seorang ayah mengkurbankan anaknya. Jadi di masjid itu atas nama anaknya, misalkannya Zaki nama anaknya misalkannya. Tapi uang ayahnya, siapa yang dapat kurban? Ya anaknya plus ayahnya dapat pahala juga, dapat pahala kurban. Jadi kurban itu mau bergilir, tahun ini bapaknya, tahun ini ibunya, tahun depan ibunya, tahun depannya lagi dia gitu misalkannya. Maka boleh-boleh saja. Ya Bun, boleh-boleh saja. Toh kurban bukan seperti akikah. Kalau akikah sekali seumur hidup, ya Bun ya. Kalau ada orang akikah sudah suka akikah sekali, tahun dia mau akikah, maka selebihnya itu sedekah biasa, ya Bun ya. Lebih baik dia kurban saja. Akikah kan sudah, ya kurban saja. Tapi kalau yang digabungkan akikah dengan kurban tadi, kalau seandainya dia belum akikah, boleh dia dapatkah dia pahala akikah dan kurban? Dapat. Tapi kalau sudah akikah, ya ngapain lagi akikah lagi, begitu kan? Lebih baik dikhususkan untuk kurban saja. Jadi kalau anak sudah berkurban, maka orang tuanya sudah pahala kurban karena keluarga inti. Kecuali anaknya yang sudah baligh. Kalau anak yang sudah baligh, ayah tadi dia harus minta izin sama anaknya untuk berkurban. Ya ternyata anak ngizinilah, ya dak. Ini plus ini, ya Bun ya, untunglah anak tadi, ya. Kalau seorang ayah mengakikahkan anaknya yang sudah baligh tapi tanpa izin, maka jatuhnya juga bukan kurban tapi sedekah biasa. Jadi jangan jadi perdebatan nama siapa yang dicantumkan. Apakah harus selalu nama ayah begitu? Tidak masalah. Kalau ayah yang dicantumkan, yang lain istrinya, anaknya dapat pahala kurban, orang tuanya dapat pahala kurban. Jadi kalau kita atas nama saya, Ibu ya. Jadi bapak saya dapat pahala kurban, bapak saya sudah meninggal, dapat pahala kurban. Tapi kalau atas nama bapak saya, maka itu jatuhnya kurban biasa. Ya Bun ya, kurban biasa. Jadi saya kemarin malam Rabu itu ada juga kajian ya di Jelutung Masjid Ar-Raudhah. Itu pengurus masjidnya nanya, bagaimana solusinya? Ini rata-rata banyak yang berkurban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dengan alasan berbakti. Ya tentu
sedekah itu kan juga berbakti juga, cuman dari segi pahala kurang banyak ya bun ya. Jadi kalau mau pahala tetap juga berbakti kepada orang tuanya, kasih saja namanya yang masih hidup, siapa dia yang berkurban kah, istrinya, anaknya, niatkan pahala kurban untuk yang sudah meninggal. Nah, dapat pahala kurban, dapat pahala kurban. Jadi bukan tiba-tiba berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak diterima, tentu diterima, tapi pahalanya pahala sedekah biasa. Ya bun ya. Kalau mau dapat pahala kurban, ya kasih nama orang yang masih hidup. Atas nama kita, atas nama saya niatkan nanti pahala kurban ini untuk orang tua saya. Ustaz, boleh tak pahala kurban yang kita niatkan bukan untuk orang tua kita, seluruh umat Islam? Wah, sangat dibolehkan. Ya bun ya. Saya niat satu kambing kacang ini misalnya, ya bun ya, untuk umat yang belum berkurban. Dapat mereka pahala kurban, dapat mereka pahala kurban. Ya bun ya. Baik, ada lagi bun? Ya, boleh bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan, Pak. Ya, boleh. Yang pertama, Pak Ustaz, kita ini kan di rumah saya itu berkorban, terus masak-masak tulang itu dimasak, apakah halal makan tulang yang tidak dimasak? Tulang? Itu. Tulang aja bun. Tulang panitia. Oh iya. Tulang panitia kan panitianya tulangnya dimasak ke panitia gitu. Mm. Nah, apakah halal dimakan Baik. sama yang makannya itu? Mm-mm. Nah, terus kedua lagi Pak Ustadz, saya ini lain dari kaidah. Iya, tidak apa-apa. Ada kan lembaga Basnas. Mm-mm. Nah, di situ Basnas itu menganjurkan panitia kurban itu memasukkan dana kurbannya, satu ekor kambing katanya dapat 500.000 gitu kan, ada Pak Ustadz. Mm-mm. Nah, uang 500.000 itu apakah halal apa haram kalau diterima oleh panitia? Dari Basnas ngasih 500.000. Kan ini kan panitia kan, Basnas itu mengajak para panitia kurban Nyumbang. menyimpan uang sapinya sebelum kurban, menyimpan satu sapi itu, kalau satu kambing dia dapat, panitia dapat 100.000, dua kambing, kalau satu sapi 500.000. 500.000. Nah, uang ini untuk apa maksudnya? Uangnya untuk kegiatan operasional panitia. Oh, baik. Apakah itu halal? Apa haram diterima oleh panitia? Baik, masya Allah. Baik, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk panitia kurban, bolehkah mengambil hewan kurban atau dari bunda tadi tulangnya? Sebenarnya tidak usah tulang juga sih bun, daging pun juga boleh. Jadi sudah disepakati. Jadi bagusnya ini musyawarah ya bun ya. Musyawarah minta izin atau minta relanya, sukarelanya untuk orang yang berkurban. Jadi kita panitia kurban itu ketika ada orang yang mau berkurban, bilang dulu begini, Pak, Bu, ini 3 juta uang kurban ini kami belikan hewan kurban dan tentunya ada lebih. Nah, ada lebih ini kami untuk operasional kurban, dari beli terpal, bung kresek untuk panitia, maka bisa disedekahkan Bu kalau ada sisa. Ya tentunya kalau yang berkurban yalah sedekah ibe. Ya. Tapi kalau dia tidak mau sedekah, kita balikkan. Tapi dari panitia dia harus mengucap terlebih dahulu seperti itu. Ya. Akadnya begitu. Jadi akadnya 3 juta itu kurban plus sedekah ada sisanya. Kira-kira bersedia tak begitu? Oh bersedia. Ini saya tambah lagi 200 untuk operasional. Wah mantap ya bun ya. Jadi dan juga nanti kami minta ridhonya, kami ambil sedikit dari daging kurban ini untuk panitia masak-masak. Karena panitia lah nyincang daging, ya dak keluar keringat. Jadi pengen makan daging pula begitu ya bun. Makan ayam lah bosan, apalagi sayur ya dak bun ya. Nah boleh dak bun minta ke peserta kurbannya, boleh saja ya bun ya. Jadi panitia mengambil daging kurban untuk dimasak-masak, jangan tulang, daging pun boleh, tapi sekadarnya saja ya bun ya.
Daging kurban 40 kilo, 15 kilo untuk panitia. Ya Allah, mana lagi yang nak dibagikan? Tapi kalau tulang saja, mungkin buat sop tulang ya Bun ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa lah begitu kan. Tapi dari panitianya harus bilang ke peserta kurbannya begitu. Baik, yang kedua, uang sisa tadi. Artinya kalau kambing itu sebenarnya 2.600.000, 2.700.000, masih ada sisa 300. Tentunya biasanya kalau panitia kurban di masjid itu mereka rata-rata yang berkurban itu lebih semua. Ya, ada yang lebihnya 2 juta. Jadi 2 juta ini untuk siapa? Bukan untuk kantong pribadi, tapi untuk kemaslahatan operasional kurban panitia, beli baju lah begitu, beli tali lah, atau beli rumputnya lah, atau gaji yang tukang jagonya, yang tukang jago malamnya begitu kan, nak digaji, rokok misalnya begitu, atau kopi. Jadi itu dari uang-uang begitu. Masih ada lebih, maka itu tadi, kalau ada lebih kembali ke maslahatan ke masjid. Nah ini yang harus diucapkan oleh panitia kurban yang di masjid kalau mereka mengadakan kurban. Ke peserta kurbannya harus bilang seperti itu. Mau masjid ataupun lembaga manapun harus niatnya begitu. Ya, itu lebih plong sih Bun, lebih plong. Ya. Adapun kalau tidak dibilang begitu, uang lebihnya kan ada tuh. Maka supaya rata-rata kan orang ngasih 3 juta tuh ya niatnya memang ngasih 3 juta. Walaupun nanti lebih ya biasanya mereka tidak mau ngambil begitu. Tapi supaya kita menghindari keraguan, ya kita bilang dari awal. Ini ada lebih tentunya. Lebihnya boleh dah disedekahkan kepada kemaslahatan. Tahu-tahu panitia masjidnya dan bilang, ini kalau lebih bisa tak kasih sayo kayak gitu ya Bun ya. Nah itu tergantung kesepakatan. Kalau sepakatannya ya untuk bapak ya lebihnya katanya, boleh masuk kantong pribadi, boleh ya, tapi jangan nyari kesempatan dalam kesempitan ya Bun ya. Jadi kembali ke maslahat masjid, boleh begitu, boleh. Uangnya halal, tapi untuk kemaslahatan tadi atau operasional kurban gitu ya Bun ya.